Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Inilah hari yang diciptakan Tuhan, hari yang baik, hari yang luar biasa, sehingga kita boleh berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, dan memikirkan rencana-rencana Tuhan bagi hidup kita dan pelayanan kita, dan rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa. Hari ini saya ingin bagikan satu tema, yaitu Sabat bagi orang Kristen. Mengapa kita beribadah? Mengapa kita menyembah Tuhan? Mengapa kita berhenti dari kesibukan kita? Mengapa kita beribadah pada hari yang telah ditetapkan oleh gereja kita, yaitu ada hari Selasa, mungkin hari Kamis, hari Jumat, bahkan hari Sabtu mungkin bagi Yud, atau hari Minggu, saudara. Mengapa kita beribadah? Kita akan melihat akar pemikiran kita dari perjanjian lama, dan kita juga belajar dari rabi Yahudi yang membaca kitab suci yang sama dengan kita, yaitu perjanjian lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berpikir tentang Sabat, maka yang pertama kita ingat akan firman Tuhan sendiri dalam kitab Kejadian. Order of creation, ketika tatanan penciptaan saudara disampaikan oleh narasi kitab Kejadian, maka kita ingat bahwa Tuhan menciptakan langit bumi dan segala isinya dalam 6 hari, dan hari ke-7 itu hari istirahat. Itulah Sabat, saudara. Dalam konstruksi pemikiran orang Yahudi, saudara, Sabat itu sangat penting karena berhubungan dengan hari-hari penciptaan. Tetapi kalau kita memikirkannya dalam kitab Keluaran, maka Sabat itu sangat penting bagi orang Yahudi karena ada hubungannya dengan hari pembebasan, hari kemerdekaan bagi bangsanya setelah mereka diperbudak, dipekerjakan selama ratusan tahun. Mereka disiksa, direndahkan, dan mereka tidak dimanusiawikan karena mereka diperbudak. Maka mereka merayakan pembebasan, let my people go, dan people of God yang tadinya enslaved people, umat yang diperbudak, menjadi apa? Delivered people, umat yang dibebaskan, dan mereka beribadah. Itulah Sabat, saudaraku yang kasih Tuhan, artinya hari pembebasan. Dalam konsep Yudaisme, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika berbicara tentang waktu, saudara, agama Yudaisme adalah agama yang sangat memperhatikan nilai yang sangat tinggi tentang waktu. Artinya apa? Bahwa waktu itu disucikan, waktu itu dikhususkan. Karena dalam agama Yahudi diajarkan tentang pengudusan waktu. Ritual-ritual atau ritus-ritus atau kultus-kultus, saudara, ini berkenaan dengan kalender tertentu dalam budaya Yahudi, tradisi Yahudi. Dan kemudian mereka bukan hanya mensakralkan waktu, tapi juga mensakralkan tempat. Karena itu semua tempat yang ditentukan untuk dikhususkan, untuk disakralkan, itu menjadi suci. Tempat yang terhubung dengan yang maha kuasa. Tempat yang terhubung dengan yang maha kudus, yang maha suci, yang di surga. Itulah konsep Yahudi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang Sabat dalam konsep Yahudi, saudara, Sabat itu menjadi sebuah peringatan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam dua dunia. 6 hari bekerja di dunia ini, tetapi hari ke-7 pikirkanlah kekekalan, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara dunia yang akan datang, bukan hanya dunia ini saja. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang Yahudi sudah bekerja, kemudian istirahat. Ada waktunya bekerja, dan kemudian istirahat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang hari-hari ini karena mengejar kemuliaan dunia, mengejar kekayaan,
mengejar popularitas. Mereka bekerja, bukan hanya bekerja keras, work hard, tapi mereka bekerja sangat keras sampai lupa waktu, dan mereka menjadi workaholic. Mereka menjadi mabuk kerja, saudara kasih Tuhan, dan mereka tidak lupa waktu. Ada seorang yang sangat kaya, manajer bank yang terkenal di luar negeri. Dia cerita kepada saya bagaimana ketika dia muda, dia bekerja membanting tulang, bekerja, cari uang. Luar biasa, dapat uang yang sangat besar. Tetapi di usianya, dalam usia setelah 55-60, dia mengalami sakit yang luar biasa dan menghabiskan banyak uang, saudara kasih Tuhan, karena waktu mudanya dia bekerja dengan sangat keras, workaholic, saudara yang dikasih Tuhan. Dan dia bercerita, dia menasihati saya supaya saya memiliki ritme kerja yang baik. Saudara, ada waktu bekerja dan ada waktu beristirahat, dan itu diajarkan oleh kitab suci. Negara komunis pernah memaksa orang-orang untuk bekerja tanpa istirahat berhari-hari, berminggu-minggu. Dan saudara tahu, dalam dunia komunis, saudara, banyak orang yang dikerja paksakan dalam kem-kem. Sehingga saudara, ada 250 juta orang yang mati di bawah rezim komunis selama abad 20. Betapa mengerikan ketika orang bekerja dan tidak boleh istirahat. Maka mereka akan cepat mati, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika berbicara tentang Sabat, saudara, maka sebenarnya itu adalah hari sukacita, hari kekudusan, hari istirahat, sukacita karena kita memang bagian dari dunia ini, tetapi kita juga bagian daripada dunia yang akan datang. There is a hope. Ada kekudusan hari ini, tetapi kekudusan yang sempurna itu adalah kekudusan ketika kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dalam eternitas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi memang kita terikat di dunia sekarang ini, tetapi temporer, tetapi sementara. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya memiliki pemikiran Judeo-Christianity, memiliki pemikiran Yahudi Kristen, saudara, pemikiran Alkitabiah, perjanjian lama, perjanjian baru. Orang Kristen selalu ingat akan masa yang akan datang. There is a hope for the future. Saudara tidak hidup hanya hari ini saja. Saudara hidup untuk hari depan. Seorang yang bernama Martin Luther, dia berkata, dia adalah tokoh besar dalam reformasi. Dia mengatakan, saya hanya punya 2 hari, yaitu hari ini, today, and that day. Hari ini dan hari itu. Apa itu hari itu? Hari itu adalah hari ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan mengangkat kita di awan kemuliaan. Hari itunya, harinya Tuhan. Hari di mana kita bebas daripada segala ikatan dunia ini. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada kesusahan. Yaitu hari di mana kita sungguh-sungguh bebas. Saudara pengasih Tuhan, mari kita ingat, bukan hanya hari ini, tapi juga hari itu. Dan hari ibadah, hari di mana kita istirahat itu, saudara, adalah hari di mana kita ingat akan masa yang akan datang. Dan ketika kita belajar terus-menerus menjadi disiplin dalam pola berpikir ini, kita ikuti liturgi atau upacara ibadah, sebenarnya itu melatih kita sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan hari-hari yang kita lalui itu selalu kita ingat. Oke, saya sekarang ada di sini. Oke, saya sekarang sedang sibuk. Oke, sekarang saya sedang bekerja. Oke, saya sekarang sedang menafkahi keluarga. Oke, sekarang saya sedang studi. Oke, saya sekarang sedang melakukan apa ini dan seterusnya. Tapi saya ingat hari ini juga bahwa Tuhan hadir dalam kekekalan. Dan Tuhan berikan hidup kekal kepadaku hari ini juga. Karena itu orang Kristen akhirnya setiap hari ingat Tuhan terus. Itulah sukacita kita. Jadi sukacita itu bukan hanya hari Minggu, hari Sabtu, saudara. Kalau secara prinsipal sangat mendasar, kita setiap hari datang kepada Tuhan Yesus. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Saudara, ada waktu di mana kita saat teduh. Ada waktu kita berdiam diri. Ada waktu kita ingat Tuhan. Di tengah-tengah hiruk pikuknya
dunia ini, kekacau baluan dunia ini, kita masih ingat Tuhan. Marilah, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang saat ini berbeban berat, datang kepada Tuhan Yesus. Sekarang juga, hari ini juga. Karena Tuhan mengasihi saudara. Yesus memikul segala beban, memikul segala penyakitmu, memikul segala kesusahanmu, memikul segala kelemahanmu. Datang kepada Yesus. Sudah selesai tetelestai, sudah selesai, sudah final. Yesus sudah mengerjakan semuanya. Yesus sudah melakukan semuanya. Kita terima dengan iman, itu artinya istirahat. Keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma karena Yesus sudah melakukan bagiannya sebagai juru selamat. Bagian kita hanya percaya dan menerima. Bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tetapi karya Yesus Kristus. Nilai keselamatan kita terletak dalam nilai juru selamat kita yang maha kudus, yang maha sempurna, anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Dan sudah selesai, puji Tuhan. Sekarang saya beristirahat. Saya sudah menemukan hidup baru. Saya sudah menemukan hidup kekal. Saya sudah menemukan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan. Itulah sukacita orang Kristen di hari ini. Saudara kasih Tuhan, bagi orang Yahudi, seorang pakar sahabat namanya Rabi Abraham Joshua Heschel, saudara. Dia mengatakan Sabat memiliki keindahan, keagungan, dan sebagai mahkota kemenangan. Hari istirahat, hari kudus, hari istirahat dalam kasih dan kemurahan hati. Saudara, kadang-kadang kita ini begitu posesif dengan apa yang kita miliki. Kita begitu egois, self-centered, kita mau menang sendiri, kita mau orang lain rugi, tak apa-apa, yang penting saya untung. Selalu berpikir begitu untuk saya. Tetapi ketika saudara ingat Tuhan, kita ini ciptaan equal, sama, setara. Semua orang, saya ketemu dengan orang dari banyak negara dan saya selalu tersenyum dan puji Tuhan. Kita punya persamaan-persamaan. Lebih banyak persamaan-persamaan sebagai manusia yang disebut dengan human race, saudara. Manusia itu sama semuanya. Perlu mendapatkan kasih, kemurahan hati dan kebaikan. Perlu perlakuan yang sabar, kita perlu ketentraman, ketenangan, rasa aman, istirahat yang sempurna dan Tuhan berikan. Dan kita mau belajar untuk memiliki sifat yang sama, pemberian Tuhan bagi kita untuk kita bagikan kembali. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya ketemu dengan orang-orang yang baru pertama kali ketemu dan kemudian menyambut, mengajak makan, mengajak keliling kota, di luar negeri saudara, di tempat-tempat yang lain yang saya belum kenal, diajak ke tempat-tempat yang baru, dia cerita tentang pengalamannya, membagi hidupnya, membagi pergumulannya. Dan saya juga ketemu dengan orang-orang yang saya baru kenal, kemudian dia ceritakan tentang kesusahannya, tentang pergumulannya, tentang kehidupannya, kemudian saya tergerak hatinya, saya menolongnya, karena saya mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi saya. Saya istirahat dari egois saya tidak mau menjadi orang yang egois, saya tidak mau menjadi orang yang sangat pelit, saya tidak mau menjadi orang yang iri hati, saya tidak mau menjadi orang yang sombong dan mau besar sendiri. Saya mau belajar bersahabat, saya mau belajar untuk istirahat. Tuhan, Engkau yang menerima semuanya, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dibesarkan, Engkau yang diagungkan. Saya mau relax, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau mengangkat tangan. Suatu hari ada seorang bercerita kepada saya mengalami kesusahan yang berat. Kemudian dia mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati pada saat tidur. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, tidur itu adalah istirahat. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu tidur itulah berkat, saudara. Kalau orang bisa tidur itu artinya orang itu diberkati, saudara. Saudara, ini benar ya. Ada seorang pendeta, dia cerita. Ya, katanya ada jemaatnya nggak bisa tidur itu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak bisa tidur. Tapi kalau sudah di gereja saudara ya, dia bisa tidur katanya. Kenapa ya? Mungkin khotbahnya terlalu lama ya, atau karena dengar firman Tuhan malah bisa tidur. Jadi dia diberkati di gereja, akhirnya dia bisa tidur, saudara. Seninnya akhirnya bisa tidur, Selasanya bisa tidur. Rupanya ibadah di gereja juga menyembuhkan dia dari tidak bisa tidur, akhirnya bisa tidur, saudara.
Tetapi ada juga pendeta yang cerita, saudara ya. Saya mendengarnya. Ada jemaat, saudara, yang datang kepadanya, Pak Pendeta, saya tidak bisa tidur. Kemudian pendeta bilang, baca Alkitab. Saudara, setelah baca Alkitab malah bisa tidur, saudara. Wah, saudara, ini mungkin hanya joke ya, humor, saudara. Tapi memang ada yang seperti itu ya. Saudara, di mana saudara membaca Alkitab malah bisa tidur, saudara ya. Tetapi kalau mikirin dunia ini begitu pelik, begitu susah. Banyak orang yang karena beratnya hidup ini, mereka bunuh diri, saudara. Masih muda-muda. Oh, kasihan sekali. Hai orang-orang muda. Saya pernah mendoakan orang, saudara, dari gereja. Orang di sana mau bunuh diri, saya doakan dari gereja. Tidak bunuh diri, saya doakan, saya lawan itu, saudara. Dan kemudian akhirnya dia turun ya. Diturunkan dari menggantung diri, dan besoknya, saudara, ini bukan orang percaya. Kemudian kami konseling, kemudian kami bagikan kabar baik, dan dia mau dengar Injil, saudara. Saudara, punya kasih Tuhan, yang keluarganya jadi percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan bunuh diri, saudara ya. Mendingan kita serahkan total hidup kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada pemuda-pemudi di sini yang patah hati. Aduh ya, ini akhir tahun patah hati lagi ya. Ya, diputus sama pacar. Memang sakitnya itu ya ada di situ. Tetapi percaya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Yang terbaik itu yang nanti menikah dengan kamu. Yang lama biarlah berlalu ya. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya sering menasihati anak muda, lebih baik kamu berdoa lebih lama daripada cepat ngambil keputusan punya pacar tapi putusnya lah cepat. Saya bilang sama mereka ya, mendingan doanya lebih lama. Ketika kita tidur, saudara, itu istirahat. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang beristirahat. Be relax, tenang, karena Tuhan mengasihimu. Saudara, kasih Tuhan, dalam tradisi Yahudi juga, Sabat itu sendiri adalah nama Allah. Sabat adalah nama Allah, karena itu tidak boleh ada seorang pun yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tidak boleh orang menyebut Sabat yang adalah nama Allah di tempat yang tidak bersih. Tempat di mana Torah tidak boleh diperbincangkan. Ini orang Yahudi, saudara ya. Oh, kalau Alkitab Torah itu bagi mereka, aduh, hidup mereka itu. Kejadian Keluaran, Imam Bilangan, Ulangan itu, saudara ya. Mereka akan peluk, mereka akan baca siang dan malam. Anak-anak Yahudi 12 tahun sudah khatam, sudah selesai baca 5 kitab pertama Pentateuch itu, saudara. Karena mereka sangat mengasihi Tuhan dan membaca firman Tuhan. Orang-orang Yahudi, saudara, tidak menyebutkan ya Sabat dengan sembarangan, di mana Torah tidak boleh diperbincangkan di tempat itu. Artinya harus tempat-tempat yang suci, yang Tuhan sendiri tetapkan. Orang-orang Yahudi berhati-hati untuk tidak mengatakan Sabat secara sembarangan. Saudara, aku kasih Tuhan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa Sabat ada hubungannya dengan tatanan penciptaan. Yang pertama, order of creation, tatanan penciptaan. Dan itu akan tetap ada sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, sampai dalam kitab Wahyu, sampai kepada masa yang akan datang, kita akan tetap mengingat, memuji Tuhan di surga, pencipta kita yang agung. Karena itu di Sabat, ketika kita bersabat, kita sedang mengingat pencipta yang agung. Yang kedua, Sabat mengajarkan kita supaya kita selalu memikirkan bukan hanya di sini, tetapi juga masa yang akan datang, eternity. Karena itu disinilah kesempatan untuk berbuat baik, kepedulian sosial. Karena kepedulian sosial dan sikap perilaku sosial itu, saudara, itu penting sekali. Anak-anak Yahudi sampai hari ini, saudara, mereka anak-anak yang diajari, saudara, untuk berbuat baik secara sosial. Karena itu lembaga-lembaga, yayasan-yayasan Yahudi itu uangnya banyak-banyak, saudara. Karena apa? Orang Yahudi itu belajar untuk bersosial. Ya. Lihat saja, lihat foundationnya, ya, yayasannya orang Yahudi, uangnya banyak-banyak. Tapi kalau yayasan orang Kristen, saudara, perhatikan baik-baik, banyak yang minus, saudara ya. Banyak yayasan tapi nggak punya uang itu. Kenapa? Ya, saya tidak tahu. Salah satunya mungkin orang-orang Kristennya pelit, ya. Tetapi dengan bersahabat kita belajar
untuk jadi orang yang murah hati, yang baik hati, yang peduli terhadap orang lain, terhadap orang asing, terhadap orang miskin, terhadap korban-korban bencana alam, terhadap korban-korban perbudakan. Saudara, orang yang bersahabat mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Saudara mengasihi Tuhan, mari kita ingat, kita sebagai orang Kristen hari ini juga bersahabat, istirahat, percaya sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena engkau akan terkutuk. Andalkan Tuhan, engkau diberkati. Doa saya, kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari engkau, memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi berkat sentosa. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.